kali ini gue mau coba cerita tentang entah itu urgensi ataupun tergesa-gesa ataupun terburu-buru, yang dimana beberapa waktu yang lalu pemerintah membuka pasar modal 2025 di Bursa Efek Indonesia, dimana Presiden Prabowo berhalangan hadir dan juga tidak bisa membuka dan diwakilkan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dimana dalam satu paparannya Bu Menteri mengatakan anak sekolah dasar harus sudah belajar mengenal apa itu saham. Pertanyaannya simpel, Pak. Apakah anak Indonesia yang berusia sekolah dasar sudah mengenal saham? Apa itu literasi keuangan, obligasi, emiten? Benar, Pak. Jawaban kita sama, belum. Kenapa? Karena dari dulu doktrin yang dilakukan oleh orang tua kita, menabung. Oke, sebagian mungkin di wilayah-wilayah kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, anak-anak sekolah dasar sudah dikenalkan tentang literasi keuangan oleh keluarganya. Tapi apakah wilayah lain sudah tahu minimal apa itu definisi saham atau pasar modal? Yang pertama, pemikiran anak SD, rata-rata literasi keuangannya yaitu hanya menabung. Sering kita dengar orang tua kita kalau kita pengen beli mainan, Pak, Bu, ataupun ya Bu, pengen beli mainan itu, mereka selalu bilang ya makanya simpen dulu ataupun tabungin sebagian uangnya buat nanti bisa beli barang yang kamu inginkan. Jangankan ke saham, orang tua dulu yang pernah beresin sendiri, belum pernah kita diajarin untuk menjadikan sebagian uang jajan kita untuk modal usaha ataupun modal jualan. Ya, jualan apa aja yang mungkin makanan ataupun olahan-olahan yang dibuat di rumah dan dijajakan di sekolah sebelum masuk, dalam jam istirahat ataupun jam pulang sekolah. Oke, kalau di jenjang SMA mungkin sudah bisa memilah ataupun memilih ataupun memahami literasi keuangan ataupun literasi finansial, karena usia SMA ataupun SMK sudah berpikir kemana arah dan tujuan masa depan anak tersebut. Nah, apakah akan buka usaha, akan di mahasiswa ke perguruan tinggi ataupun langsung bekerja? Menurut pendapat pribadi, niat pemerintah itu baik, cuman mengenalkan literasi keuangan ke anak SD, bagaimana cara mengatur uang jajan, bagaimana cara mengatur pengeluaran, bagaimana cara mengatur uang untuk ongkos transportasi ataupun untuk sebagian yang ditabung, itu terlalu panjang. Tapi kalau langsung terjun mengenai saham itu pasti akan berlangsung lama. Tentunya perlu kajian-kajian mendalam oleh pemerintah mengenai rencana pengenalan saham ke anak sekolah dasar. Jangankan anak SD, seperti gue sendiri, dengan masyarakat Indonesia yang berjumlah 270 juta lebih jiwa, sebagian besar belum mengenal apa itu saham ataupun pasar modal secara definisi ataupun secara literasi. Menurut salah satu artikel IDX ataupun Bursa Efek Indonesia, menjadi fasilitator antara investor dan juga perusahaan, saat ini tercatat angka investor hanya 13 juta jiwa di 908 perusahaan yang ada di Indonesia. Makanya kalau anak-anak SD sudah dipelajarkan tentang saham, pasti akan bertanya-tanya apa itu pasar modal. Pastinya akan sangat asing di telinga anak-anak SD di lingkungan kita. Kenapa? Karena mungkin kata-kata saham ataupun pasar modal baru masuk ke pendengaran anak-anak SD dan juga masih asing ataupun masih bertanya-tanya apa itu saham, apa itu emiten, dan lain-lain. Rumit
banget. Bicara tentang saham pasti sangatlah panjang dan sangatlah rumit dengan istilah-istilah yang ada dalam saham ataupun pasar modal. Sebagai orang dewasa pun seperti saya masih belum mengenal secara rinci dan maknanya. Seperti apa itu definisi saham, emiten, LQ45, lot ataupun lembar saham, nama-nama perusahaan yang terdaftar di bursa efek ataupun obligasi, bank sekuritas, margin dan profit, portofolio, reksadana, IPO, broker, dan juga analisis grafik saham, dan masih banyak lagi yang gue sendiri pun belum begitu paham tentang apa itu saham. Ya intinya mungkin secara garis besar kita nanam modal, kita investasi ya, di perusahaan orang yang memang kita tidak terjun langsung ke perusahaan tersebut, hanya kita menanamkan modal di perusahaan tersebut dan kita mendapatkan keuntungan persentasi di tiap kuartal nantinya. Biasanya rata-rata 1 tahun kerjasama. Mungkin saya rasa Ibu Menteri berpandangan ataupun pemerintah menduplikasi pelajaran-pelajaran yang ada di luar negeri sana. Bolehlah kalau di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jepang, Australia, Malaysia, dan Thailand, di usia kelas 3 SD sampai kelas 6 SD itu sudah diajarkan literasi keuangan ataupun pengaturan keuangan. Dan juga sudah dikenakan tentang saham, obligasi, ataupun penanaman modal. Terus diajarkan untung rugi dari sebuah investasi, baik dari obligasi ataupun lain-lain. Teman-teman apakah setuju ataupun belum setuju melihat kondisi pemikiran ataupun mindset anak-anak yang ada di Indonesia ya, yang kita tahu mungkin anak-anak SD masih berpikir untuk bermain, belajar, mengenal hal-hal baru ataupun hobi-hobi seperti gaming, olahraga, sepak bola, futsal, dan lain-lain. Kalau ada saran ataupun kritik, boleh share di kolom komentar. Itu aja mungkin ya video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.